Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi ya, yang dimana terdiri dari 3 SKS, 2 SKS-nya teori dan 1 SKS-nya praktikum yang berada pada semester ganjil. Nah, mata kuliah ini nantinya akan memberi pengetahuan kepada teman-teman terkait bagaimana mengasah logika berpikir teman-teman secara sistematis dalam memecahkan permasalahan, tentunya dengan solusi komputerisasi menggunakan teknik-teknik pemrograman. Nah, nantinya juga akan diperkenalkan teknik-teknik yang digunakan dalam memecahkan permasalahan seperti function, kemudian prosedur, rekursif, sekuensial, selection, looping, dan juga array. Nah, nanti kita juga akan mempelajari mengenai bagaimana membuat sebuah variabel, tipe data, serta juga akan mempelajari mengenai bahasa pemrograman itu sendiri. Kedepannya diharapkan teman-teman itu mampu membuat algoritma, kemudian algoritma yang dibuat itu diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman untuk memecahkan suatu permasalahan. 3 referensi utama, kemudian ada 1 referensi pendukung. Indikator penilaiannya ada 4 ya. Yang pertama itu adalah 10% absensi, yang kedua 20% tugas, yang ketiga 30% UTS, dan yang keempat 40%-nya UAS. 40% UAS ini nanti kita adalah project based learning. Oke, untuk mata kuliah yang mau kita bahas, ada yang mau teman-teman tanyakan dulu mungkin mengenai metode penilaian atau apa, ada yang mau ditanyakan dulu atau cukup bisa dipahami? Cukup bisa dipahami, Bu. Oke. Oke, kita masuk ya. Kita masuk mengenai materi hari ini yaitu konstruksi dasar algoritma. Konstruksi dasar algoritma yang kita pelajari hari ini berfokus kepada pemilihan atau selection, atau orang-orang juga biasa menyebutnya sebagai percabangan. Nah, kalau di sini ada gambar gedung ya, ada gambar bangunan. Kalau kita bicara mengenai konstruksi bangunan, konstruksi itu yang teman-teman tahu apa sih? Konstruksi. Nah, mungkin dari Ria, konstruksi yang Ria tahu apa? Kerangka bangunan. Kayak kerangka, atau kita bisa sebut juga sebagai komponen penyusun ya. Komponen penyusun sehingga berdirilah suatu bangunan. Kalau komponen penyusun bangunan itu misalnya ada batu bata, pasir, ya, kerikil, tanah, dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan algoritma. Algoritma itu terdiri dari konstruksi dasar ya, 3 konstruksi dasar algoritma. Di sini ada runtutan, sequence, pemilihan selection, dan juga pengulangan atau looping ya. Kita sudah pernah membahas sebelumnya bahwa algoritma itu adalah deretan instruksi ya, yang jelas untuk memecahkan masalah atau memecahkan suatu persoalan. Hakikatnya, algoritma itu adalah sekumpulan instruksi untuk menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. Nah, di sini yang kita bahas itu adalah konstruksi dasar pemilihan atau selection. Untuk pemilihan itu ada banyak kasus, ada 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus, 4 kasus, 5 kasus, tergantung pada kasus apa yang ingin teman-teman selesaikan atau masalah apa yang ingin teman-teman selesaikan. Nah, jika kita bicara pemilihan 1 kasus, itu tidak semua instruksi itu akan dijalankan. Kemudian, pemilihan instruksi itu dilakukan berdasarkan suatu kondisi. Kita bisa lihat untuk penulisannya, notasinya, di sini ada if kondisi, maka aksi. Berarti jika kondisinya apa, maka aksinya apa gitu ya. Aksi hanya akan dikerjakan
apabila kondisinya itu bernilai benar. Kalau bernilai salah gimana, Bu? Maka aksinya tidak akan dikerjakan, gitu ya. Aksi hanya akan dikerjakan apabila kondisi bernilai benar. Contohnya di sini ada contoh mengenai kehidupan sehari-hari ya. Jika air di dalam katel mendidih, maka matikan api kompor. Air di dalam katel mendidih ini adalah kondisi. Matikan api kompor adalah aksinya. Kalau kondisinya adalah air di dalam katel mendidih, maka aksi kita adalah matikan api kompor. Kemudian di sini ada contoh yang kedua, jika suhu ruangan di atas 50, maka bunyikan alarm tanda bahaya. Ya, suhu ruangan di atas 50 ini adalah kondisinya. Bunyikan alarm tanda bahaya adalah aksinya. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, jika mobilmu mogok, maka pergi ke kantor naik angkot. Kondisinya yang mana nih dari contoh yang ketiga? Mobilnya mogok. Mobil Oke. mogok. Oke, kondisinya adalah jika mobilmu mogok. Ya, aksinya berarti Pergi ke kantor naik angkot. Pergi ke kantor Oke. naik angkot. Pergi ke kantor naik angkot ya. Jadi kalau kondisinya bernilai benar, maka teman-teman menjalankan aksi. Kalau kondisinya salah, mobil kamu nggak mogok gitu. Ya ngapain kita naik angkot gitu ya. Maka aksi tidak akan kita jalankan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat flowchart-nya. Ya, jika kondisinya bernilai benar, maka aksinya kita jalankan. Kalau kondisinya salah, maka algoritmanya selesai. Ya, tidak ada aksi apapun yang kita jalankan, tidak ada aksi apapun yang kita kerjakan. Ya, nah di sini ada and if. And if ini digunakan untuk mempertegas bahwa algoritma kita sudah selesai. Jadi selesainya setelah aksi berarti algoritma kita selesai. Jadi kalau kondisinya bernilai salah, ya dia langsung selesai algoritmanya. Tidak ada aksi apapun yang kita jalankan. Oke, pemilihan untuk dua kasus ya. Nah, perbedaannya di sini, kalau tadi ketika kondisinya bernilai salah, maka tidak ada aksi apapun yang kita jalankan. Nah, untuk selection dua kasus, jika kondisi bernilai benar, maka yang kita jalankan aksi 1. Jika kondisi bernilai salah, maka yang kita jalankan adalah aksi 2. Nah, jadi ada perbedaan di sini. Ada dua aksi di sini, ya. Jika dia bernilai benar dan jika dia bernilai salah, oke. Nah, di sini ada kata else. Else ini bisa kita artikan bahwa kalau tidak, ya. Jika kondisinya bernilai benar, aksi 1. Kalau tidak, berarti kalau salah gitu ya, maka aksinya 2. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh kasus. Karyawan honorer di PT ABC ya digaji berdasarkan jumlah jam kerja selama 1 minggu. Berarti dia gajiannya per minggu. Upah per jam misalnya 20.000. Kalau jumlah jam kerjanya lebih besar dari 48 jam, maka sisanya itu dianggap sebagai jam lembur. Jam lemburnya itu 30.000. Logika teman-teman yang teman-teman pikirkan, awalnya yang teman-teman pikirkan tuh apa sih dari kasus ini? Apa? Kita bisa melihat ya bahwa di sini jika dia lebih besar dari 48 jam, dia masuknya lembur. Kalau lembur, upah lemburnya per jam adalah 30.000. Kalau dia tidak lembur berarti jam kerjanya normal. Kalau jam kerja normal itu maksimal adalah 48 jam. Berarti kurang dari sama dengan 48 jam. Itu dia termasuk ke dalam jam kerja normal. Ya. Nah, jam kerja normal itu upahnya adalah 20.000 per jam. Kalau jam kerjanya 20 jam termasuk lembur atau normal? Normal. 20 jam. Normal ya. Bu, iya. Kalau jam kerjanya 50 jam? Tidak lembur, normal. masuknya ke lembur. Itu termasuk lembur. Masuknya lembur. Nah, itu ya logika berpikir teman-teman
di sini harus diasah juga ya. Kasusnya apa, kemudian teman-teman harus cepat berpikir solusinya seperti apa. Nah, di sini berarti kita membaginya ke dalam dua kasus. Kasus yang pertama itu adalah kasus jika dia jam kerjanya normal. Kasus yang kedua jika jam kerjanya lembur, ya. Kalau kasus yang pertama, jika jam kerjanya normal itu kurang dari sama dengan 48 jam, maka kita tinggal kalikan saja. Misalnya dia jam kerjanya 20 jam, ya berarti 20 jam kali 20.000 ya. Kemudian kalau jam kerjanya 48 jam ya berarti 48 jam tinggal kita kaliin 20.000 gitu ya. Nah, itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua adalah jika dia lembur. Kalau lembur, jam normalnya aja 48 jam. Seumpamanya jumlah jam kerja satu minggunya 50 jam, berarti untuk mencari lemburnya kita kurangi dengan jam kerja normal, betul? Betul. Betul ya. Kemudian kita dapatkanlah lemburnya adalah 2 jam. Nah, untuk kasus yang kedua ini, kita bisa mengalihkan jumlah jam kerja normalnya dikalikan dulu dengan 20.000 ya, karena jam kerja normal itu akan tetap ya. Terus lemburnya, tadi lemburnya adalah 2 jam. 2 jam kita kali 30.000, berarti 2 jam dikali 30.000 ya. Nah, kemudian hasilnya 48 jam dikali 20.000 dengan lemburnya tadi 2 jam dikali 30.000, itulah upah dari si pekerja karyawan honorer tadi. Dia digaji berdasarkan mingguan. Untuk analisa kasus ini ada yang mau teman-teman tanyakan terlebih dahulu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada bisa cukup dipahami. Selain pemilihan 2 kasus, ada pemilihan 3 kasus juga. Pemilihan 3 kasus itu perbedaannya adalah kalau misalnya ada pilihan aksi yang akan dilakukan tuh lebih dari 2, itu aksi yang dapat dilakukan itu dapat berupa instruksi pemilihan lagi. Jadi kita bisa sebut sebagai if bersarang atau nested if. Jadi if di dalamnya ada if, di dalamnya ada if lagi ya, di dalamnya ada if lagi. Jadi disebutnya sebagai bersarang gitu. Nah, di sini kondisi 1 jika benar maka dia aksi 1. Ya, di sini kondisi 1 jika benar maka aksi 1. Kalau salah ya, kalau salah ada kondisi 2. Ada kondisi 2 di sini. Nah, kondisi 2 kalau benar maka dia aksi 2, kalau salah maka dia aksi 3. Dan kemudian selesai. Kalau kondisi 1 benar, ya, maka dia menjalankan aksi 1 dan kemudian algoritmanya selesai. Karena kondisi 2 hanya akan dijalankan jika kondisi 1 bernilai salah, gitu ya. Nah, itu untuk kasus 3, tergantung dari kasus yang ingin teman-teman selesaikan. Kemudian begitu juga dengan kasus 4 ya. Kasus 4 di sini kondisinya misalnya ada 4, kemudian ada aksinya juga ada 4 ya. And if-nya ini juga ada 4 sesuai dengan kasusnya gitu. Misalnya kasusnya ada 4 kasus, if-nya ada 4 berarti and if-nya di sini juga ada 4. Nah, dan seterusnya, misalnya untuk 5 kasus, 6 kasus, 7 kasus, 8 kasus, 9 kasus, dan seterusnya. Balik lagi tergantung kepada masalah yang pengen teman-teman selesaikan. Nanti teman-teman akan membuat solusinya, itu akan menggunakan kasus berapa gitu ya, tergantung dari masalahnya. Seperti yang kasus penggajian tadi, itu kan ada 2 kasus, berarti ada jam kerja normal, ada jam kerja lembur gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nih teman-teman? Sampai sini? Masih cukup jelas. Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau teman-teman tanyakan lagi, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih untuk atensi dan kehadirannya teman-teman. Ingat ya teman-teman, mata kuliah algoritma ini tuh harus banyak
mencoba gitu ya, dicoba, diulas, dipraktekkan gitu ya. Jadi nggak bisa atau nggak cukup hanya dengan pembelajaran yang ada di kelas saja. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak Ibu. wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Makasih Bu Siang. Veta. Iya.